Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Ghani dari kelas 10H ingin mempresentasikan tentang teks biografi. Oke, langsung aja ke isi materinya. Oke, jadi pengertian dari teks biografi ini adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain secara faktual dan kronologis. Tokoh yang diceritakan biasanya seseorang yang memiliki peran penting, pengaruh besar, atau jasa bagi masyarakat, bangsa, maupun dunia. Teks biografi ini tidak dibuat berdasarkan imajinasi, tetapi berdasarkan data nyata seperti peristiwa, prestasi, dan pengalaman hidup tokoh. Oke, selanjutnya itu ada tujuannya. Jadi tujuan utama dari teks biografi itu adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang kehidupan tokoh. Selain itu, teks biografi juga bertujuan untuk memberikan keteladanan dari sikap dan perjuangan tokoh, menumbuhkan motivasi dan inspirasi bagi pembaca, mengenalkan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dia mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama itu ada disusun berdasarkan fakta dan peristiwa nyata, ditulis secara runtut dan kronologis. Jadi dia tuh nggak ngacak. Terus ada menggunakan sudut pandang orang ketiga seperti ia, beliau, gitu ya. Terus memuat peristiwa penting, perjuangan dan prestasi tokoh selama masa hidupnya. Mengandung nilai moral dan keteladanan. Selanjutnya itu ada strukturnya. Di sini struktur teks biografi itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada orientasi, ada peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, penjelasannya, jadi orientasi itulah pengenalan tokoh yang dibahas, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan gambaran umum tentang tokoh tersebut gitu ya. Terus ada peristiwa penting, ya ini adalah riwayat hidup ya. Bagian itu merupakan inti dari teks biografi ini. Jadi isinya itu meliputi perjalanan hidup tokoh, mulai dari masa kecil, pendidikan, perjuangan hidup, tantangan yang dihadapi selama masa hidupnya, terus hingga keberhasilan dan prestasi yang ia capai gitu. Dan peristiwa ini tuh disusun secara berurutan agar pembaca itu mudah memahami alur kehidupan tokoh. Jadi dari dia kecil sampai dia jadi tokoh yang penting gitu. Selanjutnya itu ada reorientasi. Reorientasi itu berisi penutup yang biasanya berupa kesimpulan, pandangan penulis terhadap tokoh, atau penghargaan atas jasa tokoh tersebut. Bagian ini biasanya itu bersifat opsional, tapi ya boleh ada ataupun boleh enggak gitu. Kaidah kebahasannya itu ada kata kerja tindakan, berjuang, memimpin, mendirikan, memperjuangkan, ya itu tindakan. Kata keterangan waktu itu pada tahun, kemudian setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya ya. Terus ada konjungsi kronologi, selalu, selanjutnya, sementara itu. Terus ada kata rujukan, ia, beliau, tokoh tersebut, dan masih banyak, ada beberapa lagi ya banyak pembahasan yang lainnya. Selanjutnya itu ada contoh teks biografi. Di sini saya mengambil contoh dari pahlawan Haji Agus Salim. Ini saya akan membacakan contoh teks biografi dari Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan, diplomat, dan pemikir bangsa. Ia lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Agus Salim berasal dari keluarga terpelajar dan sejak muda dikenal cerdas serta menguasai banyak bahasa asing. Ia menempuh pendidikan di Hoger Burger School (HBS) dan pernah bekerja di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi, yang membuat wawasannya tentang dunia internasional semakin luas. Setelah kembali ke Indonesia, Agus Salim aktif dalam pergerakan nasional melalui Sarekat Islam dan dikenal sebagai penulis serta orator yang kritis terhadap penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dan berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Agus Salim wafat pada 4 November 1954 di Jakarta dan dianugerahi gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya.
Ia dikenal sebagai tokoh yang sederhana, cerdas, dan berintegritas tinggi serta menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dari teks biografi. Jadi teks biografi itu merupakan teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang tokoh secara faktual dan kronologis sehingga pembaca itu dapat memahami perjalanan hidup serta peran tokoh tersebut. Nah, melalui teks biografi ini tuh pembaca tuh tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga dapat meneladani nilai-nilai positif seperti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, teks biografi itu sangat berperan penting sebagai sumber pembelajaran yang memberikan inspirasi dan membentuk karakter pembaca. Oke, mungkin cukup sekian video tentang presentasi teks biografi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya itu sedang mencari buku-buku tentang pahlawan yang saya pilih di sini. Ya. Guys, jadi karena nggak ketemu linknya, akhirnya saya memutuskan untuk membacanya di web saja terkait biografi pahlawan yang ada. Jadi saya akan mencari buku-bukunya dan saya akan mempelajarinya. Sekian, terima kasih. Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan, diplomat ulung, serta intelektual yang memiliki wawasan luas. Haji Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Sejak kecil, Agus Salim sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia menempuh pendidikan di sekolah Belanda, yaitu Europese Lager School atau ELS. Kemudian melanjutkan ke Hoger Burgers School atau HBS di Batavia. Ia termasuk salah satu siswa pribumi yang berprestasi tinggi pada masa itu. Bahkan kemampuan bahasanya sangat luar biasa. Ia dikenal menguasai banyak bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Arab, Jerman, hingga Turki. Setelah lulus sekolah, Agus Salim sempat bekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Namun, ia kemudian kembali ke Indonesia dan mulai aktif dalam dunia pergerakan nasional. Ia bergabung dengan Sarekat Islam, sebuah organisasi besar yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Di dalam Sarekat Islam, Agus Salim dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Ia aktif menyuarakan kemerdekaan dan menentang penjajahan dengan cara diplomasi dan pemikiran yang tajam. Selain itu, ia juga menjadi seorang jurnalis dan sering menulis di berbagai surat kabar untuk menyampaikan ide-ide perjuangan. Peran Agus Salim semakin penting saat Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan.
Ia menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam diplomasi internasional. Dengan kemampuan bahasa dan kecerdasannya, ia berhasil menjelaskan perjuangan Indonesia kepada dunia internasional. Setelah Indonesia merdeka, Haji Agus Salim dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Dalam perannya ini, ia berusaha mendapatkan pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia. Ia dikenal sebagai diplomat yang cerdik, sederhana, dan memiliki prinsip yang kuat. Meski memiliki jabatan tinggi, Agus Salim tetap hidup sederhana. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, humoris, dan dekat dengan rakyat. Sikap inilah yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954. Namun, jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia akan selalu dikenang. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemikir besar yang memberikan inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Dari kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan, semangat perjuangan, dan sikap rendah hati. Haji Agus Salim adalah contoh nyata bahwa kecerdasan dan keteguhan hati dapat membawa perubahan besar bagi bangsa.